Nama saya Umratul Abdurrahman. Di sini akan menjelaskan materi tentang membatalkan puasa tanpa sebab syar'i. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan membatalkan puasa tanpa sebab syar'i? Membatalkan puasa tanpa sebab syar'i itu seperti yang dimaksud itu seseorang yang membatalkan puasanya itu sendiri dengan sebab-sebab yang tidak diperbolehkan membatalkan dari agamanya. Kayak seperti contohnya itu karena lapar, atau karena haus, atau karena nafsu, atau dan yang lain-lain. Tuh. Yang kedua, apa hukuman bagi orang yang membatalkan puasa tanpa alasan syar'i? Hukuman dari orang yang membatalkan puasa tanpa sebab syar'i pastinya itu dosa besar, karena puasa tersebut itu ataupun puasa Ramadan sekalipun itu bukan hukumnya wajib ya. Jadinya kalau membatalkan puasa tersebut itu pastinya dosa besar. Lanjut, apa perbedaan antara membatalkan puasa dengan sengaja dan karena alasan yang sah? Kalau membatalkan puasa tanpa alasan yang sah, alasan yang sah maksudnya itu alasan yang jelas, bukan yang nggak disengaja gitu loh. Perbedaan antara yang sah sampai nggak sah. Ya. Kalau yang nggak sah itu pastinya ya seperti tadi, makan, minum, dan berhubungan badan. Itu membatalkan puasa yang tidak diperbolehkan dan pastinya harus membayar konsekuensinya tersendiri. Ya itu berbeda. Kalau makan sama minum itu hanya sekedar mengganti puasanya, tetapi kalau berhubungan badan itu harus konsekuensinya itu beda. Yang pertama itu memberi makan 60 orang kalau nggak salah. Terus berpuasa selama 2 bulan berpuasa 2 bulan selama berturut-turut. Tuh. Kalau yang puasa itu ya. Kalau puasa yang sah itu pastinya ya gak ada kendala, ya pastinya dia mendapatkan pahala. Lanjut, bagaimana jika seseorang merasa tidak mampu berpuasa tapi tidak memiliki alasan medis atau syar'i? Jadi dia tuh misal ya, dia tuh sebenarnya tuh enggak yang sakit banget gitu, tapi dia itu kayak nggak kuat gitu loh. Gitu gimana hukumnya? Kalau hukum orang nggak kuat ya, apakah boleh nggak puasa apa gimana? Menurutku itu tidak diperbolehkan ya, meskipun nggak kuat. Semua orang ya awal-awalnya juga nggak kuat gitu. Awal-awalnya juga nggak kuat. Kalau bulan puasa Ramadan itu awalnya juga pasti berat sekali, dan itu pasti ditahan atau diselimurkan, seperti kayak tidur ataupun melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan rasa lapar itu tersebut. Tuh. Kalau beda konteks ya. Kalau semama kerja terus dia itu nggak kuat ya, semama kerjanya itu mengangkat barang ataupun yang lain, pokoknya pekerjaan yang berat gitu. Terus dia itu nggak bisa
nggak kuat untuk puasa lah itu sebagian pendapat ulama itu nggak apa-apa membatalkan puasa karena cenderung untuk dia itu sakit. Kalau sakit tidak ada sama dia ini ada tanggungan anak sama istrinya ya. Iya. Lah ketika sakit kan nggak bisa menafkahi anak dan istrinya tersebut, jadinya diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Terus kalau seperti itu gimana cara dia membayar puasa tersebut? Kalau membayar itu ya dibayar harus di luar bulan Ramadan, jelasnya itu pasti di luar Ramadan, pokoknya nggak sampai Ramadan berikutnya. Berarti bayarnya itu sama kayak seperti wanita dalam keadaan haid gitu ya? Ya sama. Apa yang sebaiknya dilakukan jika seseorang membatalkan puasa tanpa alasan syar'i? Ya yang seharusnya dilakukan itu pastinya bertaubat dan niat gitu. Yang pertama aslinya itu niat. Kalau semua itu udah niat, pasti dia taubatnya itu benar-benar taubat yang bertaubat yang sungguh-sungguh gitu. Kalau nggak niat, pasti taubatnya itu hanya sementara pastinya. Terus kalau misal ya kita di lingkungan orang yang sering dia membatalkan puasa dengan sengaja, kita harus berbuat apa gitu? Kalau seumpama bisa untuk menasehati, ya nasehati. Yang pertama itu menasehati. Kalau nggak bisa menasehati, kalau cenderung untuk kalau kita menasehati itu merugikan kita ataupun kita itu terancam. Kalau kita menasehati orang tersebut, maka itu diperbolehkan untuk mendoakannya saja, nggak usah menasehati. Sudah. Terima kasih ya Kak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.